Selamat malam kepada Anda semua peminat horror story. Di kesempatan pada malam hari ini, saya akan berkongsikan pengalaman yang telah dikongsikan kepada saya dari seorang pramugari atau bekas pramugari. So, tanpa berlengah-lengah, mari kita dengar kisah dari seorang pramugari ini. Dan saya akan menggunakan nama samaran dia, Aisyah. Oke. Nama saya Aisyah. Saya ingin menceritakan pengalaman sewaktu menjadi pramugari, dan itu tak akan terlupakan. Awalnya saya terbang tengah malam dari Makassar ke Ambon. Saya lupa jam berapa. Kira-kira antara jam 1:30 atau 2:30 pagi waktu Makassar. Wah, itu lagi ngantuk-ngantuknya banget. Orang lain tidur, saya bekerja. Ya gitu deh, jalani saja. Namanya juga kerja, harus dilakukan dengan sepenuh hati. Penerbangan dari Makassar ke Ambon sekitar 3 jam. Setelah sampai di Ambon, kita membawa penumpang lagi dari Ambon ke Makassar. Ada penumpang seorang ibu bersama suaminya. Ibunya sekitar umur 65 tahun. Awalnya naik ke pesawat sehat-sehat saja, karena saya pun nggak terima surat keterangan kalau ibu tersebut sakit. Pesawat lepas landas, dan selama di atas pun masih baik-baik saja. Rekan terbang saya cek kabin, mengecek keadaan penumpang. Dari belakang pesawat ke depan, tiba-tiba dia bilang gini, "Mbak Irma, oh Mbak Irma, ibu itu sepertinya orang meninggal." "Masa sih?" saat saya intip dari belakang penutup. Ibu tersebut masih bergerak. Ya sudah, saya kembali kerja lagi. Enggak lama, semua penumpang ramai teriak-teriak. Ada satu penumpang bilang ke saya, "Mbak, itu ibunya." Ternyata saat saya cek, ibu yang dimaksud rekan saya itu, yang saya lihat ibu itu seperti sesak nafas. Tangan dan kakinya saya pegang dingin banget. Suaminya yang di sebelahannya memegang badan istrinya dan diam saja. Nggak seperti penumpang lain yang heboh. Saya minta tolong kepada rekan saya untuk mengambil oksigen yang ada di pesawat. Saya langsung lapor ke kapten pilot saya jika ada yang sakit dan membutuhkan oksigen. Saya pun membuat pemberitahuan untuk penumpang jika ada yang berprofesi sebagai dokter, perawat, untuk membantu saya dalam menangani ibu tersebut. Dan alhamdulillah, ternyata ada dokter. Selama dokter memeriksa keadaan ibu itu, saya memberikan minyak hangat ke tangan dan kakinya, dan membantu dokter itu menyadarkan ibu tersebut. Tapi lama-kelamaan malah tambah nggak sadar. Yang tadinya masih bisa buka mata, jadi menutup mata. Akhirnya ibu itu ditidurkan di bagian space pesawat yang agak lega. Selama kejadian itu, saya bolak-balik ke ruang pilot untuk memberitahukan kepada kapten pilot
saya tentang keadaan ibunya. Setelah ditidurkan, dokter itu seperti memompa jantung ibu itu, tapi tetap nggak ada respon. Dokter membuka mata ibunya dan melihat dengan bantuan senter. Dokter bilang, sudah nggak ada, Mbak, alias sudah meninggal. Tapi saya belum percaya saat itu, karena saya masih ingin berusaha menolong ibu itu. Saya bilang, coba dok, tolong dicek lagi. Dokternya kembali mengecek ibu itu dan tetap bilang, ini memang sudah nggak ada. Saya shock banget, karena baru kali ini melihat orang meninggal di depan saya. Dan saya langsung lapor Kapten kalau ibunya sudah meninggal dan meminta Kapten untuk memberitahu pihak bandara di Makassar menyiapkan ambulans pada saat kita mendarat nanti. Singkat cerita, pesawat mendarat dan ibu tersebut langsung digotong menuju ambulans. Setelah selesai, saya melanjutkan terbang ke Jakarta. Kalau nggak salah, kejadian ini saat malam Jumat. Selama penerbangan menuju ke Jakarta, saya nggak tenang, takut. Awalnya pesawat yang saya tumpangi ini baik-baik saja, nggak ada yang rusak. Tapi setelah kejadian meninggal itu, tiba-tiba toilet pesawat rusak dan saya baru sadar kalau saya juga membawa orang meninggal di kargo pesawat. Ada dokumen penerbangan kalau tujuan ke Jakarta ini membawa satu peti jenazah beserta jenazahnya. Setelah pesawat mendarat, Kapten saya bilang, Irma, kamu nanti pulang sampai di rumah langsung baca surat Yasin, takut nanti dia ikutin. Ya sudah. Sampai di apartemen, saya langsung ngaji, baca Yasin, dan sekaligus mendoakan ibu itu. Sekian, terima kasih dari saya, Irma Latifah. Oke, bagi Anda semua peminat horror story, jika Anda punya pengalaman misteri yang berlaku kepada Anda sendiri, teman Anda, keluarga, maupun jiran sebelah, Anda boleh berkongsikan kepada saya di email saya, yaitu wilsonrobi662@gmail.com, atau ke Facebook saya Robi Wilson, ataupun ke voice note saya. Ya, hantarkan voice note kepada saya melalui WhatsApp saya 014-286-0082. Sekali lagi 014-286-0082. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Yang paling penting subscribe, karena gratis, tak perlu bayar. Jangan risau. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng di bawah agar Anda tidak ketinggalan video-video ataupun kisah-kisah horor yang terbaru dari saya. Sampai jumpa lagi. Akhir kata,